Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Saudri. Di sini saya akan presentasikan tentang proyek tugas dari PRPP 2. Alat saya adalah pet grooming machine. Di sini adalah latar belakangnya. Latar belakang saya membuat alat ini karena melihat banyaknya perilaku kasar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyaknya hewan stres saat pengeringan dengan blower biasa, sulit untuk mengeringkan bulu karena berontak dan galak kucingnya. Sulit dilakukan sendiri di rumah karena banyaknya bulu yang berterbangan dan memakan waktu yang banyak dan tidak efisien. Lalu apa masalah yang diangkat dan solusinya? Jadi perumusan masalahnya itu ada desain alat grooming seperti apa yang tepat digunakan untuk mengeringkan bulu hewan peliharaan, bagaimana cara mendesainnya, dan seberapa besar pengaruh alat grooming ini terhadap efisiensi waktu yang digunakan. Lalu solusinya itu alat groomingnya harus seperti apa? Jadi desainnya itu harus mementingkan kenyamanan, bisa menggunakan pipa dan karet untuk mengurangi getaran dan kebisingan. Di sini ada teknologi atau mesin yang sudah ada, alias pesaing. Ada kompetitor 1, 2, 3 seperti yang terlihat di layar. Selanjutnya, kelebihan teknologi yang ada, itu untuk kompetitor yang pertama mudah dicuci, mudah digunakan, tidak banyak komponen, dan lainnya. Untuk kompetitor yang kedua, dia mudah dibersihkan, tidak menghabiskan tempat, portable, dan tahan air. Sedangkan yang ketiga itu dia desain alatnya modern, dapat bekerja secara otomatis, dan tidak memerlukan banyak manpower. Nah, untuk alat yang saya kembangkan itu dia mudah dibersihkan dan digunakan, desain modern, dan dilengkapi dengan filter, tempat tools, sehingga bulu tidak berterbangan. Mudah dipindahkan dan tidak menghabiskan ruang. Juga tahan air dan bekerja secara otomatis. Nah, untuk kelemahannya ini, untuk kompetitor yang pertama tidak bekerja secara otomatis, mudah rusak, dan lainnya. Untuk kompetitor yang kedua, dia dapat menahan gerakan hewan, tapi bahannya mudah robek. Sedangkan kompetitor yang ketiga, dia memakan tempat, dan bulunya banyak yang berterbangan, juga harganya lebih mahal. Untuk alat saya sendiri, dia harus dibersihkan secara manual, harga menengah ke atas, dan teknologinya sederhana. Di sini ada rencana teknologi. Jadi spesifikasinya itu dimensi luarnya 60x55x70 cm. Jadi dia cara kerjanya itu peliharaan hewan yang bulunya masih basah itu dimasukkan ke dalam alat dan diletakkan di atas rak yang sudah disediakan, terus dipasangkan stop kontak. Jadi nanti sinyal on, kemudian energi listriknya masuk, diolah oleh Arduino Uno, dan mengaktifkan sensor suhu, heater, dan blower. Pipa yang sudah terpasang kemudian membawa aliran udaranya untuk ke dalam kabin, sehingga anginnya dapat mengenai hewan peliharaan. Jadi outputnya nanti hewan peliharaannya bulunya kering. Di sini ada tabel demand dan resource. Lebih banyak tabel di mana ya? Lalu di sini ada struktur fungsi keseluruhan. Jadi black box-nya itu dia energi inputnya listrik ya, material inputnya hewan dan udara tentunya, sinyal inputnya on. Nanti energi outputnya panas, material out-nya itu adalah udara panas dan bulu yang rontok, dan hewan yang bulunya sudah kering, lalu sinyal outputnya off. Di sini ada komponen-komponen teknologi atau mesin atau alat yang dikembangkan. Di sini kita pakai Arduino Uno DHT11, blower, motor stepper, LCD, dan heat resistant. Di sini ada mekanismenya, jadi ntar energi listriknya itu masuk ke Arduino Uno, material input itu hewannya masuk tadi itu di rangka, dalam rak, dan itu sinyal inputnya on, jadi ntar udah dicolokin stop kontak ngalirin energi listrik ke Arduino Uno memintahin DHT11 untuk nyalain blower, heater, ntar udaranya ditransfer sama saluran udaranya, heat resistant, kerak, udah gitu nanti energi outputnya gerak sama panas, hewannya nanti material outputnya hewannya bulunya kering, bulu rontok, dan udara uap panas. Sinyal outputnya off. Di sini struktur subfungsinya. Lalu di sini ada tabel solusi dan subfungsi atau matriks morfologinya. Nah, dari sini kita mendapatkan 3 varian terpilih.
tapi dipilih yang paling cocok atau sesuai. Di sini ada desain sketsa varian 1, varian 2, varian 3-nya. Lalu di sini ada pohon faktor ya. Di sini ada tabel evaluasi, jadi dari pohon faktor tersebut nilai-nilainya mana yang sekiranya lebih besar atau faktornya mana yang lebih menentukan. Nanti dimasukkan ke dalam tabel evaluasi, di tabel evaluasi dibuat kriterianya dan diambil nilai yang paling besar. Karena itu dianggap memenuhi. Di sini ada gambar varian terpilih 3D-nya, yaitu varian ketiga. Di sini ada tabel gambar 3D dan BOM-nya, BOM-nya. Di sini ada gambar 2 dimensi komponen. Di sini ada gambar rangka yang belum dirakit dan rangka yang sudah dirakit. Ini komponen rangka yang belum dirakit ya. Lalu di sini ada standar operating procedure. Jadi si rangka tadi sebelum dirakit berarti kan ada proses produksi dulu. Di proses produksinya itu kita per partnya dibuat SOP-nya. Jadi misalnya di sini pintu 1. Dia kita buat karena sesuai ukuran yang kita inginkan. Di sini ada menyiapkan gambar kerja terlebih dahulu, udah gitu menyiapkan materialnya tentu saja, lalu menyiapkan mesin dan alat kerjanya. Di sini pembuatannya itu ada proses pemotongan, jadi diukur dulu materialnya sesuai yang kita tentukan, lalu diberi tanda dengan penggores atau gunting apapun itu yang bisa kasih tanda, lalu dipotong sesuai ukurannya. Lalu ntar kalau untuk pintu 1 ini dirakit dengan engsel dan handle dan seterusnya. Di sini ada operating process chart-nya, bisa dilihat. Dan di sini ada pembuatan mockup, ada proses pembuatan dan perakitannya. Di sini kita pakai kardus yang diubah, yang dilapisin dengan kertas karton dan busa juga ya, busa dan kain untuk mengurangi tingkat kebisingan dari si alat ini. Karena di sini prototype, jadi blower itu kita ganti hair dryer untuk memanfaatkan apa yang ada, lalu kabel itu lewat belakang. Nanti lebih jelasnya akan diperlihatkan di video cara kerjanya. Terima kasih. Ini ada pet grooming machine. Sebelumnya ini sudah saya nyalakan hair dryer atau blower di dalamnya. Di sini kita pakai busa dan pengedap untuk mengurangi suara kebisingan dari mesin tersebut. Untuk kontrol suhunya kita pakai Arduino Uno, yang rancangannya nanti akan saya tunjukkan. Jadi di sini ada pintunya, tinggal dibuka, lalu kucingnya ditaruh ke dalam, atau hewan peliharaannya ditaruh ke dalam. Begitu cara kerjanya. Lalu di sini ada tempat penyimpanan peralatan groomingnya. Lalu ada filternya di belakang dan bisa ditambahkan dengan parfum. Untuk mematikannya tinggal dimatikan saja seperti biasa. Jadi di sini ada cara membuat sensor suhu dan kelembapannya dengan menggunakan Arduino Uno. Alat dan bahan yang pertama dibutuhkan itu yang pasti adalah DHT11, Arduino Uno, jumper male X female, laptop. Jadi di sini ada Arduino Uno-nya dirangkai seperti berikut. Lalu di sini kita download dulu DHT11-nya, programnya, lalu dimasukkan codingan ke dalam Arduino Uno ke dalam program Arduino-nya. Lalu ntar
ada muncul portal kontrolnya untuk sensor suhu dan kelembapan yang nantinya akan terbaca untuk sensor suhu dan kelembapan pada step dreaming machine yang akan kita buat begitu.